Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membahas materi berjudul Gejala Informalitas pada Tanah Garapan. Saya ulangi, judulnya adalah Gejala Informalitas pada Tanah Garapan. Bahasan kita kali ini akan bersumber dari artikel karya Ricardo Simarmata tahun 2009 yang dimuat di dalam jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro volume 4 nomor 2 tahun 2009. Saya ulangi, materi pembahasan kita kali ini yang berjudul Gejala Informalitas pada Tanah Garapan bersumber dari artikel yang ditulis atau karya dari Ricardo Simarmata tahun 2009 yang dimuat dalam jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro volume 4 nomor 2 tahun 2009. Mari kita lihat bagaimana beliau menjelaskan tentang gejala informalitas. Ya, kita ulangi sebentar, judulnya adalah Gejala Informalitas pada Tanah Garapan oleh Ricardo Simarmata. Kita langsung saja ke kesimpulan supaya bisa lebih cepat memahami artikel ini. Ya, kita mulai kesimpulannya. Kita masuk di kesimpulan. Jadi ini adalah karya dari Ricardo Simarmata tahun 2009. Kesimpulan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama bicara tentang analisis doctrinal study of law. Kemudian yang berikutnya bicara tentang analisis social scientific study of law. Ya. Kita mulai pada bagian pertama, kesimpulan. Analisis doctrinal study of law. Analisis doctrinal study of law. Sebelum menganalisis gejala informalitas pada Tanah Garapan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, ada baiknya mendekati gejala ini dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum doktrinal atau doctrinal study of law terlebih dahulu. Dari kacamata doctrinal study of law, problem-problem hukum yang menghubungi Tanah Garapan berasal dari hal-hal berikut ini. Pertama, ketidakkonsistenan terhadap istilah tanah hak. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan organiknya, bukti-bukti hak berupa akta jual beli dan surat tanah hanyalah syarat untuk memohonkan tanah-tanah adat menjadi tanah hak. Namun dalam berbagai peraturan administrative regulation, utamanya mengenai pengadaan tanah, bukti-bukti tersebut sudah dipersamakan dengan sertifikat, sehingga dengan demikian tanah-tanah yang masih diperkuat dengan bukti-bukti hak sudah dianggap sebagai tanah hak milik. Akibatnya, karena sudah dianggap sebagai tanah hak milik dan dalam kenyataannya penggarap memiliki hak yang relatif serupa dengan pemegang hak milik, para penggarap tidak lagi termotivasi untuk menaikkan tanah garapannya menjadi tanah hak. Kedua, kaburnya perbedaan pengertian antara tanah adat dengan pendudukan tanah tidak sah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan organiknya, tanah-tanah adat perorangan akan didorong menjadi tanah hak baik melalui pendaftaran tanah. Adapun tanah ulayat akan diperlakukan dengan mekanisme tersendiri karena tidak akan diintegrasikan menjadi tanah hak maupun tanah negara. Namun karena politik pengakuan terhadap tanah adat relatif berhenti pada hanya Undang-Undang Pokok Agraria,
Dalam prakteknya penguasaan dan pemilikan tanah berbasis hukum adat seringkali dikategorikan sebagai pendudukan tanah tanpa sah. Karena itu, tidak heran di sejumlah tempat tanah-tanah adat dan tanah hasil pendudukan tanpa sah sama-sama dikategorikan sebagai tanah garapan. Akibat lanjutannya, tanah-tanah adat kemudian berubah menjadi tanah negara bebas, padahal dalam beberapa hal pendudukan tanah tanpa hak bisa berbeda dengan tanah adat karena pertama, pendudukan tanpa sah seringkali dilakukan di atas tanah hak, dan kedua, pendudukan tanpa hak bisa dilakukan tanpa harus memiliki dasar sosiologik dan historik dengan tanahnya. Saya ulangi, padahal dalam beberapa hal pendudukan tanah tanpa hak bisa berbeda dengan tanah adat karena pendudukan tanpa sah seringkali dilakukan di atas tanah hak, dan pendudukan tanpa hak bisa dilakukan tanpa harus memiliki dasar sosiologik dan historik dengan tanahnya. Ketiga, tadi itu kan kedua ya. Jadi kedua itu kan kita ulang sebentar. Jadi kita sedang membahas tentang analisis doctrinal study of law. Kemudian untuk itu sebelum menganalisis gejala informalitas pada tanah garapan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, ada baiknya mendekati gejala ini dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum doktrinal atau doctrinal study of law terlebih dahulu. Dari kacamata doctrinal study of law, problem-problem hukum yang menghubungi tanah garapan bermuasal dari hal-hal berikut ini. Pertama, ketidakkonsistenan terhadap istilah tanah hak. Kemudian yang kedua, kaburnya perbedaan pengertian antara tanah adat dengan pendudukan tanah tidak sah. Kemudian yang ketiga, vakumnya pengaturan mengenai izin membuka tanah untuk tanah tidak lebih dari 2 hektar. Untuk yang ketiga ini ada penjelasannya. Pasca pencabutan kewenangan camat untuk memberikan izin membuka tanah sejak tahun 1984 sampai saat ini, artikel ini ditulis tahun 2009, belum ada peraturan perundangan yang menjelaskan kepada siapa kewenangan tersebut kemudian diserahkan. Kemudian penulis mengambil contoh di Kalimantan. Di Kalimantan Timur sendiri, pencabutan ini segera diikuti dengan tidak diberlakukannya lagi keputusan Gubernur Kepala Daerah nomor 237/1974 tentang penggarapan tanah pertanian di atas tanah negara. Saat ini pengaturan mengenai izin membuka tanah hanya ada dalam peraturan perundangan nasional, yaitu keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, dan di dalam keputusan Kepala BPN nomor 2 tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Kedua regulasi ini memang menyebutkan bahwa urusan pemberian izin membuka tanah diserahkan kepada kabupaten kota, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai untuk tanah dengan ukuran luas berapa izin tersebut bisa diberikan oleh bupati wali kota, dan apakah kewenangan pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kepada camat. Itu analisis yang oleh Ricardo Simarmata disebut sebagai analisis doctrinal study of law. Kemudian beliau mengajak melakukan analisis yang lain yang oleh beliau disebut sebagai analisis social scientific study of law. Secara teoretik, masih terus bertahannya rejim aturan informal, dan pada saat yang sama tidak efektifnya aturan formal atas tanah garapan, seperti yang tergambar pada paparan-paparan di atas, bisa dijelaskan dengan menggunakan sejumlah teori yang tersedia dalam kajian-kajian sosial mengenai hukum, social scientific study of law. Berbagai penjelasan teoretik ilmu sosial terhadap gejala di atas bisa dikelompokkan ke dalam 2 hal, yaitu pertama, teori yang berfungsi melukiskan sekaligus memberikan nama pada gejala tersebut, dan kedua, teori yang menjelaskan mengapa gejala tersebut bisa terjadi. Saya ulangi, berbagai penjelasan teoretik ilmu sosial terhadap gejala di atas bisa dikelompokkan ke dalam dua teori begitu ya. Yaitu pertama, teori yang berfungsi melukiskan sekaligus memberi nama pada gejala tersebut,
dan kedua, teori yang menjelaskan mengapa gejala tersebut bisa terjadi. Dalam kelompok pertama, terdapat teori kesenjangan hukum atau legal gap. Menurut Tamanaha 2006 halaman 131, istilah kesenjangan hukum dimaksudkan untuk menjelaskan dua kondisi, yakni pertama, kesenjangan antara law in the books dengan law in action, atau kesenjangan aturan formal, legal rules, dengan apa yang sesungguhnya dipraktikkan oleh para aktor hukum. Kedua, kesenjangan antara aturan formal, legal normative order, dengan aturan yang senyatanya mengatur perilaku masyarakat, social normative order. Di Delta Mahakam, kesenjangan hukum dalam kondisi pertama terlihat pada sikap camat yang tidak memaksakan harus ikut sertanya staf kantor kecamatan dalam pengecekan tanah pemohon ke lapangan. Contoh lainnya adalah tindakan kepala desa maupun camat mengesahkan surat tanah sekalipun luasnya melebihi 2 hektar, termasuk tindakan menerima permohonan yang membiarkan nama seseorang. Termasuk tindakan menerima permohonan yang membiaskan nama seseorang. Adapun contoh nyata untuk kesenjangan hukum dalam kondisi kedua adalah praktek yang memperlakukan tanah garapan sebagai tanah hak hanya karena diperkuat oleh bukti hak berupa surat tanah. Akibat perlakuan semacam ini, tanah garapan layaknya tanah hak milik yang dapat disewakan, diwariskan, dan dialihkan. Kecuali pengalihan dengan akta PPAT, seluruh peristiwa pengalihan atas tanah garapan diatur oleh kebiasaan. Dalam kelompok kedua terdapat paling tidak 3 teori yang tepat untuk menjelaskan mengapa gejala informalitas terjadi. Pertama, jika aturan informal dianggap sebagai pertanda tidak efektifnya aturan formal, maka teori mengenai kepatuhan hukum, legal compliance, dan teori efektivitas pemberlakuan hukum dapat dipakai. Kedua, teori semi-autonomous social field. Ketiga, teori mengenai force field. Teori-teori mengenai efektivitas pemberlakuan hukum pada dasarnya bermaksud memeriksa sejauh mana hukum berdampak pada perilaku kelompok yang diatur, the regulated group. Studi-studi hukum dan ekonomi meyakini bahwa efektivitas keberlakuan hukum tergantung kepada mekanisme penghargaan dan penghukuman yang tersedia. Menurut studi-studi hukum dan masyarakat, kajian-kajian hukum dan ekonomi terlalu menyederhanakan masalah karena menyempitkan efektivitas hanya semata-mata pada cost and benefit analysis. Studi hukum dan masyarakat, khususnya yang mempelajari kepatuhan hukum, menekankan bahwa seseorang mematuhi hukum tergantung pada sejauh mana ia memandang hukum dan para aktor hukum legitim dan para aktor hukum legitim dan otoritatif. Saya ulangi, studi hukum dan masyarakat, khususnya yang mempelajari kepatuhan hukum, menekankan bahwa seseorang mematuhi hukum tergantung pada sejauh mana ia memandang hukum dan para aktor hukum legitim dan otoritatif. McAdam dan Nadler tahun 2008 halaman 865-866. Tindakan para pemilik tanah garapan di Delta Mahakam untuk hanya membiayai aparat pemerintahan desa dalam pengukuran dan pemetaan merupakan contoh kepatuhan yang dipengaruhi pertimbangan untung rugi. Sementara tindakan membuat format SPPT yang di dalamnya mencantumkan kolom tanda tangan camat merupakan contoh kepatuhan karena mempertimbangkan otoritas. 2 perusahaan migas di Delta Mahakam, masing-masing Total E&P Indonesia dan Vico, mengharuskan SPPT ditandatangani oleh camat agar penggarap bisa diberikan ganti rugi atau kompensasi. SASF yang diperkenalkan oleh Sally Fogmore tahun 1978 menjelaskan 2 hal sekaligus, yaitu pertama, bahwa instrumen hukum formal tidak pernah bisa
mengarahkan atau mengontrol perilaku manusia sepenuhnya. Kedua, kontrol penuh oleh hukum formal tersebut mustahil terjadi karena dalam kenyataannya antara individu dengan lembaga-lembaga negara terdapat pelbagai normative orders yang turut menentukan perilaku individu dan kelompok. Pelbagai normative order tersebut dilahirkan oleh kelompok-kelompok sosial semi-otonom yang memiliki kemampuan membuat aturan, rule making capacity. Penjelasan SASF mengenai gejala tanah garapan dapat diperkuat dengan konsep force field. Menurut Nuysten tahun 2003, gejala informalitas dan ilegalitas merupakan buah dari pertarungan antar aktor dalam rangka memperebutkan sumber daya. Pada akhirnya, pertarungan tersebut akan menentukan bentuk-bentuk perilaku, apakah sepenuhnya mengikuti ketentuan aturan formal atau membuat aturan sendiri. Menurut Nuysten, dalam hal perilaku tidak mengikuti kaidah formal, biasanya para aktor akan menciptakan cara untuk menyembunyikan nuansa ilegalitas dan informalitas dari perilaku mereka. Misalnya dengan menciptakan prosedur bayangan, pseudo prosedur. Pada kasus Kalimantan Timur, kesempatan untuk membuat formal standar surat tanah merupakan contoh nyata dari prosedur bayangan. Dengan format standar ini, pendudukan, penguasaan, dan penggarapan tanah-tanah negara menjadi tidak ilegal sepenuhnya. Gejala tidak efektifnya aturan formal pada tanah garapan dapat juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang menjelaskan kegagalan formal property right system di sejumlah negara, terutama negara-negara berkembang, akibat keterbatasan sumber daya. Menurut Van der Gijs tahun 2007 halaman 1152 dan 1155, kegagalan formal property right yang terpusat yang dililit oleh persoalan keterbatasan sumber daya bukan hanya akan membuat sistem property right tidak efektif, tetapi juga tidak legitim. Menurut McCarthy tahun 2006 halaman 9, di Indonesia, tatkala aturan formal mengenai pengelolaan sumber daya hutan hanya sebatas norma, ia kemudian terjatuh ke dalam rejim kontrol faktual para pelaku swasta. Bukan hanya dalam sektor kehutanan, informalitas atau ilegalitas juga bermunculan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Di Kalimantan Timur, surat tanah dalam bentuk surat keterangan banyak menimbulkan masalah karena kepala desa atau lurah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pengecekan ke lapangan sebelum memberikan surat. Alasan yang sama membuat para kepala desa tidak melaksanakan ketentuan keputusan gubernur nomor 31 tahun 1995 dengan memilih tetap menggunakan surat tanah berbentuk surat pernyataan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah bacakan atau kita sudah sampaikan kesimpulan yang dibuat oleh Ricardo Simarmata dalam artikelnya yang berjudul Gejala Informalitas pada Tanah Garapan yang dimuat dalam Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro volume 4 nomor 2 tahun 2009. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sehingga menambah wawasan dan pemahaman kita tentang gejala informalitas. Sampai demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.